Halo, selamat sore. Salam lagi ketemu dengan saya Indra 64 1 2 3 yes yes yes. Hari ini kita mau membahas tentang masih tentang penjualan. Kita mau bicara bagaimana menjual produk fast moving dan slow moving. Ya. Satu, fast moving. Dua, slow moving. Oke, kita mau bicara tentang cara menjual produk fast moving dan slow moving. Oke, bagi rekan-rekan sebagai sales mungkin sudah tidak wajar ada yang ditempatkan di divisi yang fast moving, ada yang ditempatkan di divisi yang slow moving. Demikian juga ada yang produk kita ada yang beberapa yang fast moving, ada beberapa produk kita yang slow moving. Oke, saya mau bicara tentang pertama fast moving. Oke, saya mau bicara tentang produk fast moving. Kalau saya cara menjual fast moving adalah di mana saya harus bilang selamat sore atau selamat siang atau selamat pagi. Barang saya tipe saya ini semuanya ada. Oke, kalau begitu Pak Indra, saya mau order yang tipe ini ada 100, tipe ini 50, tipe ini 30, tipe ini 50. Ya sudah. Ternyata kan kebanyakan itu yang fast moving diambil. Oke. Jadi jangan merasa fast moving itu merasa itu adalah produk kita. Manajemen akan melihat sebagaimana kita jual produk itu, item itu. Apakah kita jual fast moving aja, ya? Apakah kita jual fast moving aja, ya? Atau kita ada nggak jual item-item yang kurang jalan? Nah, saya memberikan tip bagaimana kita menjual fast moving dan slow moving. Kita combine, oke? Saya yang biasa mereka order yang tadi kita bicara ada yang 100, ada yang 50, ada yang 80, atau 20, atau satu karton bahasa kita. Ada 100 dus, minta 50 dus atau berapa dus yang fast moving ini. Ya. Ketika mereka minta 100 atau 200, 300, saya kasihnya itu paling nggak 150. Minta 200, saya kasih 150. Minta 80 atau 100, saya kasihnya paling 40. Demikian juga dia minta 500, saya kasihnya atau berapa dus atau 20 dus atau 50 dus atau 100 dus, saya kasihnya paling nggak 80 atau 20. Kenapa? Kok seperti itu? Orang minta 100 dikasih 80, minta 200 dikasih 100. Iya, kan saya memberi contoh seperti kenapa. Bagaimana Anda bisa jual yang fast moving tapi yang slow movingnya tidak jalan? Jadi kan, bagaimana Anda menjual produk yang fast moving tapi yang slow moving ini jalan? Fast moving itu adalah barang yang laku, slow moving adalah barang yang tidak laku, yang lambat. Bagaimana teman-teman berpikir harus menjual produk yang fast moving saja? Jadi kita sebagai sales, ya, baik apapun itu, sales canvasser atau salesman, apapun itu, ya, kita bicara sekarang ini adalah sales canvasser atau sales consumer good. Ya, kalau sales bangunan, sales besi atau sales yang lain itu beda lagi. Ya, kalau sales yang saya ketahui, sales rokok, ya, sales consumer good, itu banyak, ada beberapa macam rokok yang paling laku. Dan ada beberapa mie itu ada banyak, mie apa, mie A, mie B, mie C, yang paling laku, yang paling disukai masyarakat ada banyak. Ketika saya yang biasa lakukan, atau susu lah, yang banyak kemasan yang paling laku, ya, kebetulan saya tahu mie susu, mereka minta beberapa karton, 10 karton, saya kasihnya cuma 8 karton, tetapi saya kasihnya yang tidak laku, paling tidak harus ada, ya, 10 piece atau 20 piece atau setengah karton. Supaya kenapa? Manajemen melihat kita bahwa kita tidak fokus dengan jual fast moving saja. Itu satu. Kedua, jalur pendistribusian kita berarti ada merek kita, merek ini, ya, merek kita yang bawa tipe ini ada dijual di pasaran. Ya, kalau ditanya itu ada nggak? Contoh, bayangkan
Saya ke toko, saya mau beli ini dong, saya mau beli susu ini dong, tidak ada satu kali. Saya mau beli susu ini dong, tidak ada satu kali. Saya mau beli susu ini dong, 3 kali tidak ada. Apakah Bapak Ibu rekan-rekan mau datang ke toko itu? Tidak mungkin. Pasti rekan-rekan pasti beralih ke tempat toko yang lengkap. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Nah, kita sebagai sales harus memiliki inisiatif untuk menjual yang slow moving. Nah, saya lakukan seperti itu. Kenapa saya lakukan? Dia minta 200 atau 100 karton, saya kasih 80. Anda cek 80 atau 100 itu dia habis nggak? Minggu depan kita akan datang lagi. Kalau dia habis, berarti itu cara kita sudah tepat. Kalau dia tidak habis, berarti dia tidak fokus produk kita. Dan ada pun itu cukup. Nah, kenapa? Karena di situ kan kita masih ada beberapa dealer atau pelanggan kita yang harus kunjungi di beberapa daerah. Jadi kita harus menjaga stok kita. Itu saya lakukan. Ketika dia minta 100, saya kasih 80. Ketika dia minta 200, saya kasih 100. Ketika dia minta lagi tipe A, tipe B yang laku minta 200, saya kasih mungkin 100, tetapi saya selipkan barang yang slow moving mungkin 20. Ya itu. Karena manajemen nanti melihat, kok kamu jualnya yang fast moving saja, yang laku saja Indra, kenapa yang tidak laku? Nah, itu kami tanyakan. Oke, itu yang satu. Yang kedua, kadang-kali kalau kita membangun produk yang slow moving mungkin membuat kita down. Yang saya lakukan ketika saya membuat barang yang slow moving, halo, selamat siang, saya Indra dari PT ini. Saya mau bawa ini. Wah, kurang laku di sini. Kurang laku. Ya tidak apa-apa. Itu kan responnya toko kan berbeda-beda. Kurang laku. Jadi kita sudah berbicara tentang fast moving, sekarang kita bicara tentang slow moving. Kurang laku ini. Oh, tidak apa-apa, kurang laku ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya harus berkata seperti ini. Oh ya, untuk saat ini kita sudah melakukan perbaikan. Kita akan iklan di radio, kita akan iklan di koran, kita juga ada brosur, kita juga akan ada promotor atau SPG yang di pasar-pasar yang akan menginformasikan. Ibu minta banyak pun saya tidak kasih, minta 10 karton atau 5 karton saya tidak kasih. Paling tidak saya kasihnya paling 1 atau 2. Karena saya pun kurang. Karena saya harus bagi beberapa toko. Karena di sini hari ini saya akan ada 15 toko, ada 20 toko. Ini kita bicara consumer good ya. 20 toko, jadi saya harus bagi. Saya tidak bisa membagi ibu semua, tapi saya harus bagi alokasi ke beberapa. Karena beberapa sudah ada yang minta. Kalau ibu berkenan, mau, boleh, tidak mau, tidak masalah. Paling tidak, saya kasih ibu tuh ya tidak banyak. Satu, saya bicara seperti itu. Kedua, untuk jalur distribusi ibu, saya sebagai kerja di perusahaan, paling tidak ketika ada yang datang, orang melihat produk kami, saya minta ini, susu ini ada, saya minta susu ini ada. Paling tidak saya ketika orang datang ke toko ibu, produk saya ada. Hal ini mungkin tidak banyak dilihat, tapi suatu saat sebagai perusahaan yang terbesar, kami akan iklan di TV, ya kita tidak pernah tahu. Nah, kita bicarakan seperti itu saja. Ya paling tidak saya kasih ibu paling setengah lusin atau seperti apa. Sudah. Itu cara saya. Saya tidak tahu kalau cara teman-teman sebagai sales di lapangan. Tetapi yang saya lakukan itu seperti itu. Yang saya lakukan. Dan selama yang saya kerjakan itu, dan itu bermanfaat banyak. Oke. Tapi kan kadang-kadang kalau mereka tidak mau, seperti apa? Mereka tidak mau, mereka maunya barang yang laku. Mereka maunya yang barang yang laku saja, barang yang laku tidak mau. Pertanyaan saya selama ini, maaf. Ya, ini ada lagi nih ilmunya, ya. Hubungan sebagai sales antara sales sebagai pelanggan itu sejauh mana hubungan itu.
kemarin kan kita dari awal kita berbicara, Anda tahu namanya, hobinya apa kesukaan makanannya. Teman-teman kan belum lakukan itu. Kalau teman-teman lihat channel saya di Indra 64, lakukan itu. Dia tidak akan mungkin menolak barang yang tidak laku, yang slow moving, tidak mungkin. Saya sudah lakukan. Saya bawa rambutan, bawa duku, bawa makanan. Tidak mungkin kan. Hubungan kita bagus. Satu lagi saya kasih tip. Ketika Anda datang ke toko mereka, sampai ke toko mereka, pelanggan kita, sekali-sekali minta mohon maaf. Ya, ada aqua atau apa, ada makanan, ya belilah paling sedikit. Itu paling tidak itu sudah pembuka untuk kita berbicara, ngobrol. Itu sudah menjaga hubungan. Saya lakukan itu bukan merasa saya banyak uang, tidak. Karena saya belajar dari orang lain, dari pesaing saya. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Beda PT saja, produknya sama, mungkin rasanya beda. Oke, ya. Nah, mie kan ada mie yang lain, susu kan dibikin ada susu yang banyak yang lain. Kenapa mereka lakukan hal itu? Mereka membeli duku, membeli rambutan, membeli kue buat pelanggannya. Kenapa saya tidak bisa? Walaupun gaji saya kecil, ya mereka saya beli saja yang sederhana. Pertanyaan saya adalah, mau atau tidak mau kita lakukan hal itu tanpa sepengetahuan manajemen? Saya lakukan itu, teman-teman seperti saya lakukan itu. Kenapa saya bilang kita bicara, saya tidak melakukan jam 7, jam 8 sampai jam 5, tidak. Saya lakukan itu tanpa sepengetahuan manajemen saya. Makanya mereka melihat kenapa penjualan saya baik atau bagaimana mereka yang berlain. Jadi menurut saya, kalau Anda mau jual barang fast moving, boleh, tidak masalah. Tapi kalau bagaimana mereka yang sebagai seorang yang menjual fast moving dan saya sebagai salesnya menjual yang slow moving, ya tidak apa-apa. Orang menjual fast moving semua juga bisa, anak kecil juga bisa. Maaf Bapak Ibu, saya pernah di Nokia, ya, tahun 2004, sebelum ada merek-merek lain. Itu saya dicari orang, halo apa kabar, bagaimana kamu, ayo makan yuk. Saya dibayar sama pelanggan saya, tapi saya tidak mau jalan. Nokia, bayangkan saya kerja di perusahaan waktu itu, ya, itu barang laku, barang dicari orang, ya. Jadi saya bicara seperti ini bukan saya hebat, tidak, saya cuma share. Itu ya barang yang laku. Ya kalau barang laku, anak kecil juga ya laku. Ya anak kecil juga bisa jual. Maaf, merek handphone yang terkenal apa gitu. Gampang itu, nggak butuh sales. Justru butuh sales itu untuk mendistribusikannya. Ya kalau bagaimana kalau dengan barang yang tidak laku, ya kita jual saya, kenapa kita takut? Rezeki nggak mana-mana Bapak Ibu. Rekan-rekan sebagai sales, Anda jangan takut ketika Anda kerja di barang yang tidak laku, mereknya tidak laku. Anda nggak usah perlu takut. Lakukan hal itu bagian Anda. Jual, bagaimana cara mendistribusikan, bagaimana ketika barang yang tidak laku jadi laku. Nah, belajar ya pada yang senior, yang kemarin saya di channel saya, belajar juga membaca buku-buku. Saya jual produk yang slow moving, saya tidak pernah takut. Bagaimana caranya produk saya harus diterima pasar. Kalau Anda bicara mereka jual fast moving, ya anak kecil juga bisa laku. Kalau mau jual barang yang merek yang laku, anak kecil juga bisa jual. Sales yang hebat adalah sales yang bisa jual slow moving. Kalau sales yang hebat kalau jual yang barang yang fast moving, maaf, itu bukan sales yang hebat. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena sudah tersedia iklan, oke, barang fast moving oke, semua ada. Tapi ada item-item yang tidak laku, tidak jalan. Bagaimana caranya? Itu yang penting, yang perusahaan melihat di data distribusi kalian, di itemnya. Ini oke, fast moving, ya. Di sini oke, fast movingnya. Kenapa di sini tidak ada slow movingnya? Setiap pelanggan tidak ada. Pertanyaan saya nanti, kalian akan ditanya,
Apakah 1 piece tidak bisa jual? Apakah 5 piece tidak bisa jual? Tidak mungkin. Kita sebagai sales harus melatih ke toko. Kita sebagai sales harus memberi informasikan, edukasi kepada pelanggan kita bahwa namanya distribusi itu adalah setiap toko, setiap di manapun merek kita harus ada. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita bawa di tempat kita bekerja, apa yang produk kita harus ada di toko. Nah, bagaimana dengan teman-teman sales di lapangan? Apakah kalian down menjual produk slow moving dan fast moving? Menurut saya jangan seperti itu. Mari kita semangat. Hari ini Anda bisa bekerja di perusahaan ini, tapi bermimpilah memiliki visi beberapa tahun atau 2-3 tahun ke depan. Ini pribadi saya, tapi terserah. Bagaimana saya bisa memberi kontribusi kepada perusahaan yang lain? Nah, itu kalau saya. Tapi kembali ke teman-teman. Kalau saya, bagaimana saya bisa memberi kontribusi buat perusahaan yang lain? Itu saja teman-teman. Hari ini kita mau belajar tentang menjual produk fast moving dan slow moving, karena itu ada efeknya dengan target penjualan dan pencapaian komisi kita. Nah, itu beberapa tip-tip yang saya berikan. Kiranya kalau ada salah saya mohon maaf, tetapi itu berdasarkan pengalaman saya lakukan hal itu. Terima kasih untuk para penonton dan para subscriber yang sudah mendukung saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kiranya ini bermanfaat buat kita semua sebagai sales. Oke? Terima kasih. Selamat malam. Salam sales 1, 2, 3. Yes.